Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Afifah Hayati pada mata kuliah metode numerik pada pertemuan ke-9. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai interpolasi. Latar belakang dari metode interpolasi ini adalah misalkan diberikan data dalam bentuk diskrit. Biasanya data ini berupa data pengukuran yang disajikan dalam bentuk tabel. Nah, misalkan ya, diberikan tabel berikut. Untuk X sama dengan 1, Fx-nya adalah 0,4. Untuk X sama dengan 2, Fx-nya adalah 0,2. Dan untuk X sama dengan 2,5, Fx-nya adalah 0,8. Bagaimana cara menentukan F1,5 jika fungsi Fx-nya itu tidak diberikan secara eksplisit? Ya, jadi fungsi Fx-nya itu bentuknya itu kita tidak mengetahuinya. Sehingga permasalahan muncul, yaitu bagaimana menaksir nilai-nilai di antara dua nilai data diskrit, padahal fungsi yang menghubungkan variabel bebas dalam hal ini x ya, dan variabel tak bebas dalam hal ini fx tidak diketahui. Solusinya adalah perlu dilakukan pencocokan kurva atau curve fitting, yaitu dengan mencari pendekatan fungsi yang mencocokkan titik-titik pada data diskrit yang diberikan. Nah, hasil dari solusi tersebut adalah suatu fungsi hampiran ya, atau kurva pencocokan yang dapat digunakan untuk merepresentasikan data diskrit yang diberikan. Metode pencocokan kurva ini sendiri ada beberapa macam. Yang pertama adalah metode regresi. Pada regresi, data pengukuran itu mempunyai galat yang besar. Selanjutnya, fungsi hampiran atau kurva pencocokan yang diperoleh itu tidak perlu melalui semua titik data yang diberikan. Lebih lanjut, kurva pencocokan itu cukup mewakili kecenderungan atau tren titik data yang diberikan tersebut, yaitu kurva mengikuti pola titik sebagai suatu kelompok. Nah, yang kedua adalah interpolasi. Nah, pada interpolasi, data pengukuran itu mempunyai ketelitian yang tinggi. Fungsi hampiran atau kurva pencocokan itu dibuat melalui semua titik data yang diberikan. Lalu, interpolasi sendiri adalah nilai hampiran fungsi yang melalui titik-titik data diskrit. Interpolasi jenis pertama yang akan kita bahas adalah interpolasi linier. Interpolasi linier merupakan interpolasi yang menghubungkan dua titik data dengan sebuah garis lurus. Kita ingat bahwa suatu garis lurus itu bisa membentuk suatu fungsi linier. Misalkan diberikan dua titik data x0, fx0 dan x1, fx1. Nah, jika kita gambarkan, jika kita hubungkan ya kedua titik tersebut, maka kita akan hasilkan fungsi y sama dengan fx. Nah, dengan fungsi tersebut, kita bisa menentukan nilai suatu x di fungsi f tersebut. Nah, persamaan garis f1x diperoleh dari f1x dikurangi fx0 dibagi fx1 dikurangi fx0 itu akan sama dengan x dikurangi x0 dibagi x1 dikurangi x0. Nah, hal ini akan ekuivalen dengan fx1x dan fx0 ditambah
fx1 dikurangi fx0 dibagi x1 dikurangi x0 dikali x dikurangi x0. Selanjutnya, f1x ini dikenal sebagai interpolasi linier. Contoh soal, jika diketahui log 3 sama dengan 0,4771213 dan log 5 sama dengan 0,6989700, tentukan nilai log 4 menggunakan interpolasi linier. Selanjutnya, bandingkan dengan nilai eksaknya atau dengan menghitung epsilon t-nya. Penyelesaian. Dari soal itu diketahui log 3 dan log 5 ya. Nah, berarti x0 itu berarti data yang lebih awal ya. Berarti kita ambil x0-nya sama dengan 3. Kita akan memperoleh fx0-nya sama dengan f3 ya. Sama dengan log 3 yaitu 0,4771213. Dan x1-nya sama dengan 5 berarti ya. Kita akan memperoleh fx1 sama dengan f5 ya. Sama dengan log 5 yaitu 0,6989700. Sehingga diperoleh, nah, kita menggunakan rumus interpolasi linier, f1x itu sama dengan fx0 ditambah fx1 dikurangi fx0 dibagi x1 dikurangi x0 dikali x dikurangi x0. Selanjutnya kita masukkan nilainya ya, akan memperoleh sama dengan f3 ditambah f5 dikurangi f3 dibagi 5 dikurangi 3 dikali x dikurangi 3. Dengan memasukkan nilai-nilainya, kita akan memperoleh sama dengan 0,4771213 ditambah 0,6989700 dikurangi 0,4771213 dibagi 5 dikurangi 3 dikali x dikurangi 3. Nah, sehingga kita akan memperoleh sama dengan 0,4771213 ditambah 0,11092435 dikali x dikurangi 3. Nah, sebenarnya kita berhenti di baris kedua itu sudah bisa ya, namun bisa juga kita sederhanakan. Sehingga kita akan mendapatkan, kita jabarkan dulu suku keduanya ya, yaitu sama dengan 0,4771213 ditambah 0,11092435 x dikurangi 0,33277350. Sehingga kita akan mendapatkan hasil akhirnya adalah 0,1443425 ditambah 0,11092435x. Karena dicari nilai dari log 4 ya, maka x-nya adalah 4 ya. Sehingga nilai hampiran F4 adalah F14 sama dengan 0,1443425 ditambah 0,11092435 dikalikan 4. Kalian nanti bisa mengecek dengan alat bantuan hitung, hasilnya adalah 0,5880457. Lebih lanjut, kita diminta untuk membandingkan dengan nilai eksaknya ya. Kita hitung nilai eksak dari log 4 yaitu F4 ya, adalah ya, sekali lagi bisa kalian hitung dengan alat bantuan hitung ya. Nilainya adalah 0,6020600. Sehingga nilai dari epsilon t-nya sama dengan kita mencari langsung mutlaknya ya. Yaitu ingat rumusnya nilai eksak dikurangi nilai hampiran dibagi nilai eksak dikali 100%. Sehingga dengan memasukkan nilai-nilainya tersebut, kita akan memperoleh epsilon t-nya sama dengan 2,3277%. Jadi errornya sebesar itu. Jadi nilai hampiran log 4 adalah 0,5880457 dengan epsilon t-nya adalah 2,3277%.
Selanjutnya ini ada latihan. Ini diketahui data penduduk sebagai berikut. Nah, ini ada dua data ya. Pada tahun 2010, data penduduknya adalah 179,3 juta dan pada 2012 jumlah penduduknya adalah 182,4 juta. Nah, kita diminta untuk menentukan perkiraan jumlah penduduk pada tahun 2020. Ya, silahkan kalian kerjakan soal latihan ini dan dikumpulkan. Pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah penulisan maupun salah pengucapan. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.